Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitab al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzina khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini yang spesial ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kita kekuatan yang luar biasa, limpahan rahmat yang luar biasa. Allah sertakan iman, Islam, dan juga Allah sertakan juga kesempatan dan juga sehat. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut salah satu aja daripada kenikmatan tersebut, contohnya sehat, mohon maaf, kita mungkin bisa jadi tidak akan hadir dalam kesempatan kali ini. Apalagi kalau misalnya yang Allah cabut itu adalah Islam dan iman, nanti jadinya seperti beliau. Begitu. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, yang pada hari ini Allah genapi kenikmatannya, Allah berikan semua kenikmatan 4 tadi, maka marilah kita senantiasa menghiasi lisan dan hati kita dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu kepada kita, next kita mau pakai kekuatan ini untuk membela Allah atau malah menghinakan Islam, seperti itu. Oh, dan menjawab itu hampir sayang sekali sama beliau gitu ya. Cuman ini ada sebuah prinsip yang harus berbeda. Kemudian yang juga tidak kalah penting, marilah kita senantiasa mengucapkan salawat serta salam kita kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang agung bagi siapa? Umat seluruh manusia. Jadi kalau misalnya pengen melihat pemimpin yang terbaik, ya lihatlah Rasulullah. Ingin menjadi suami yang terbaik, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin menjadi sahabat yang terbaik, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, jika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Rasul sebagai uswatun hasanah, maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, tidak ada ragu untuk mengikuti beliau. Maka daripada itu kita berdoa sama Allah supaya apa, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang muda dan yang masih Masya Allah kecil, saya bisa melihat ternyata menyempatkan waktu liburnya disisihkan untuk saat ini. Saya harus bilang bahwasanya pada hari ini marilah kita senantiasa untuk bersinergi, tidak ragu lagi mengikuti sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama izinkanlah kami untuk mengucapkan rasa hormat dan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada PDM Surabaya terkhusus, kemudian PCM daripada Gubeng, ya Masya Allah, terima kasih atas undangannya, dan juga jajaran-jajarannya, kemudian AMM-nya juga. Alhamdulillah, semoga dengan ada diselenggarakannya ini, para pemimpin, kemudian para asal-asal yang juga hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, yang menjadi sosok panutan kita dalam masalah seperti ini Bapak Ibu sekalian, karena memang yang mengambil porsi dalam dakwah seperti ini sangat amat sedikit, yaitu dari Bapak Yazid Fahmi Wasyian, yaitu putra dari Bapak Abdullah Wasyian. Masya Allah, semoga diberikan keberkahan juga, diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ingin berterima kasih, salam cinta, salam sejahtera yang mungkin insya Allah Allah limpahkan rahmat kepada jamaah sekalian. Semoga jamaah sekalian Allah diberikan limpahan rahmat juga yang begitu banyak. Kemudian yang masih muda, yang masih belum menemukan pasangannya, semoga dipertemukan. Yang urusannya masih susah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang belum punya anak, Allah kasih sebenarnya. Pokoknya semoga hari ini kita bisa menambah keimanan kita bisa menambah wawasan kita, dan tentu saja hal itu akan berujung kepada kuatnya iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, jadi mintanya jangan tanggung-tanggung gitu. Sekalinya minta surga gitu, jangan mobil. Ya mungkin boleh. Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pertama-tama perkenalkan, kami adalah anak kedua. Kemudian di sini juga ada saudara-saudara kami. Sedikit perkenalan, nama saya Saddam Hussein. Betul, itu asli lahir, jadi langsung brojol itu dikasih nama Saddam Hussein. Ini diberi 3 saudara, ini namanya jenderal-jenderal dari sana semua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Fikri, kemudian yang kedua ini Saddam Hussein, presiden Irak gitu ya. Kalau misalnya di sana sudah meninggal, mungkin ini walau-walau ini. Nah, di sini ada hadir gitu ya, semoga bisa memberikan warna baru untuk Islam. Amin. Kemudian yang keduanya ada Jenderal Muammar Gaddafi. Pokoknya semuanya sudah tewas gitu ya. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, kami juga lahir dari 2 pasangan suami istri. Mohon maaf, pasangan suami istri, yaitu adalah ayahanda kami Saifuddin Ibrahim, yang nama baptisnya adalah Abraham bin Moses, seperti itu, tepat di tahun 2006. Kemudian kami memiliki sosok yang begitu luar biasa. Tidak ada sama sekali ingin memuliakan beliau, namun ini seobjektif mungkin kami ingin sampaikan bahwasanya ibunda kami yaitu Nur Hayati, alhamdulillah Allah panggil dalam keadaan muslimah husnul khatimah insyaallah, dan di tahun 2013 Januari kemarin seperti itu. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan keluarga baru tepat setahun lalu. Jadi usia Saddam 21 tahun, itu semester 7 mau ke 8 gitu ya. Menikah dengan seorang gadis gitu ya. Alhamdulillah gadis gitu. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan, nama istri adalah Anissa Fauziah gitu ya, atau namanya Anissa Saddam tadi. Bukan Anissa itu, Anissa Fauziah, Masya Allah. Ini pertemuannya saat itu di UMS seperti itu ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, secara pendidikan alhamdulillah memang Abi saat itu dari kecil sampai kuliah itu nggak pernah bayar kuliah gitu kan. Alhamdulillah kita ikuti jejaknya gitu. Alhamdulillah. Jadi ada kesempatan beasiswa kita ambil, ada kesempatan beasiswa kita ambil. Dan alhamdulillah Abi saat itu angkatan tahun 83. Semoga nggak salah. Angkatan tahun 83 sebagai beasiswa kader seperti itu. PP Muhammadiyah kemarin berarti ada seleksi di setiap provinsi, kemudian dikumpulkan masuk yang namanya Sabra. Beliau ini jurusannya nggak tanggung Bapak Ibu sekalian, jurusannya Usuluddin, akar daripada agama. Kemudian ambil pendalamannya itu apa? Perbandingan agama. Jadi semua agama beliau pelajari seperti itu. Namun sekali lagi namanya juga Universitas Islam, berarti basicnya Islam dulu, kemudian mempelajari agama yang lainnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian alhamdulillah saat ini anaknya juga muncul Bapak Ibu sekalian. Ada beasiswa dari PP Muhammadiyah, ternyata tuh dari tahun 83 sampai sekarang ini masih ada. Kita daftar Bu, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah lolos. Dan ini akhirnya sudah selesai kuliahnya. Jadi memang beasiswa itu luar biasa Ibu Bapak sekalian, tidak ada kontrak khusus dari Muhammadiyah, namun ada kontrak sosial. Kalau habis kembali mau jadi kader Muhammadiyah, mau ngasih apa sama Muhammadiyah seperti itu. Nah maka itu insya Allah mungkin dengan hal yang kecil ini semoga ke depan juga bisa memberikan kebaikan gitu. Jadi Saddam sama Muammar Gaddafi tadi yang pakai baju hitam itu juga kader dari PW Jateng gitu, kemudian sampai alhamdulillah berkuliah di Muhammadiyah 9 semester full gak bayar, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Bapak Ibu sekalian, saya menikah muda itu disesali dengan rasa yang sangat menyesal begitu mendalam gitu. Jadi tahun lalu gitu ya, saya menyesal karena kenapa nggak lebih awal lagi gitu ya, kenapa nggak di semester 3 gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita benar-benar memahami bahwa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala barang siapa yang sudah menikah, Allah lipat gandakan rezekinya, Allah berikan segala sesuatunya, kedewasaan. Karena yang paling penting saya merasakan begitu kedewasaan yang begitu cepat gitu kan. Yaitu kalau misalnya mohon maaf, tua itu pasti, namun dewasa itu pilihan gitu. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini ingin memaparkan hal seperti itu. Namun yang ingin kami sampaikan bukan hanya menceritakan Abi kenapa murtad dan bagaimana, namun ingin menceritakan mengapa kami memilih Islam sebagai jalan keselamatan, sebagai apa? Jalan daripada kehidupan ini seperti itu. Bapak Ibu sekalian, tahun 2006 beliau murtad. Beliau ini menjadi guru agama di sebuah pesantren, nggak tanggung yang diajarin akidah Islam, tarikhul Islam, bahasa Arab seperti itu. Jadi tahun 2006 itu kita masih saya kelas 6 SD gitu. Jadi dulu ilmu, sekarang amit-amit. Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit lagi tentang Nabi, bahwasanya beliau itu habis selesai dari kuliah, beliau tuh ngajar di berbagai tempat.
kurang lebih 12 orang itu beliau Islamkan seperti itu. Jadi dulu beliau adalah seseorang yang memang juga bergerak dalam bidang sosiologi. Ini sedikit info ya Bapak. Dan ini tidak ada sama sekali rekayasa, ya rekayasa, karena insya Allah orang yang paling tahu itu adalah orang yang paling lama hidup. Jadi anaknya yang dari sejak kecil mengikuti beliau, ya insya Allah ini adalah sumber yang kredibel seperti itu. Itulah yang terjadi oleh beliau. Kemudian tahun 2006 Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau misalnya ada yang pengen bilang Indonesia ini dalam keadaan baik-baik saja, maka saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, Indonesia lagi nggak sedang baik-baik saja, terutama umat Islam, begitu. Karena kita sebagai umat Islam mengalami masalah yang multidimensional. Maksudnya apa Bu? Jadi masalahnya itu ya mohon maaf begitu bercabang gitu ya. Sosial ada, ekonomi ada, semuanya ada semua. Nah, maka daripada itu komponen-komponen dakwah harus dibuat yang bisa menempati hal-hal tersebut gitu. Ada yang di bidang sosial, ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang dakwah dan lain-lain seperti itu. Dan ini Abi gitu kan. Kemudian setelah kemutatannya pasca 1 tahun beliau mengambil jurusan lagi kuliah gitu ya. Kemudian beberapa seminar mengambil teologi gitu ya. Teologi agama Kristen. Dan ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin pada hari ini tahun-tahun sebelumnya di tanggal 25 yang Abi lakukan, yang sangat amat sering Abi lakukan adalah berdiri seperti ini, menyampaikan kepada jemaat-jemaatnya apa yang disampaikan, ayat-ayat Quran. Dan ini mengerikan Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Dengan caranya berbicara seperti itu, menggebu-gebu, kadang-kadang, mohon maaf, lihat audiensnya. Mereka adalah orang yang nggak mencintai Islam, mereka nggak mengimani Islam, namun mereka dikasih ayat-ayat potong-potongan dan penggal-penggalan. Dan ini Masya Allah, ayat Quran, jika Abi yang mengatakan itu, kalau nggak lengkap ini bisa jadi apa? Fitnah. Tuh, menjadi fitnah. Dan akhirnya apa? Banyak orang yang mungkin orang-orang mereka yang belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin membenci Islam. Wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum, bunuhlah saja mereka di mana saja kamu temui mereka. Itu Abu bawa gitu. Ayat 1 itu, dan kalau misalnya kita lihat Al-Baqarah ayat 190 itu beliau bawa 191. Nah, ayat sebelum dan sesudahnya nggak dibaca. Padahal intisarinya, mohon maaf saya sampaikan secara umum, bahwasanya benar kalau misalnya itu dalam kondisi perang, dan satu, nggak boleh menyerang dulu kalau belum diserang. Kemudian apa? Nggak boleh melewati batas. Kemudian apa lagi? Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Ini nggak disampaikan oleh beliau. Jadi beliau bilang apa? Satu-satunya agama yang membolehkan membunuh manusia karena perbedaan keyakinan atau akidah hanyalah Islam, seperti itu. Maka beliau pindah dari agama Islam. Padahal kalau bisa kita lihat, mohon maaf, Saddam memanfaatkan waktu Saddam ketika Abi murtad nggak main-main gitu. Makanya saya memanfaatkan waktu untuk senantiasa belajar gitu. Apa yang dimaksud Abi ini gitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, perlu terus terang, di SMP sama SMK ini harus kami akui kami menjalani hari-hari yang berat. Karena mengapa? Saat itu satu-satunya yang penyokong untuk sekolah, makan dan lain-lain di depan sehari-hari memang dari beliau seperti itu. Kemudian ini sakit diabetes seperti itu, mohon maaf. Sakit diabetes yang tahun-tahun gula darahnya 700. Nah, yang mungkin yang tahu 700 itu, mohon maaf Bu, Pak sekalian, itu terbalik. Kalau 300 itu rata-rata orang sudah kelengah ya, mohon maaf ya Bu ya. Normalnya sudah kelengah. Ini kalau Uni 300, saya itu diajak ke pasar keliling-keliling, saya capek Bu. Intinya apa? Intinya itu Uni itu memiliki fisik yang kuat gitu. Nah, dan juga seorang Abi memilih Umi sebagai pasangan hidupnya juga bukan tanpa sebab. Karena memang beliau adalah alhamdulillah menjadi inspirasi, salah satu inspirasi daripada kami untuk tetap mempertahankan akidah ini. Walaupun saya pribadi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, boleh sampaikan sempat agnostik gitu ya. Karena mohon maaf, setiap hari ya sholat namun tidak mendapatkan apa-apa, kemudian setiap hari beribadah ke gereja juga, setiap hari minggunya diawasin seperti itu. Kemudian disuruh hafalin berbagai macam ayat-ayat, sehingga apa? Sehingga kami tidak menemukan Allah belum memberikan hidayah kepada kami gitu. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, yaitu berupa ibunda yang kami sayangi, yang saat ini juga sampai saat ini detik ini beliau berwasiat kepada kita semua untuk bertiga, tiga saudara ini untuk tetap berislam seperti itu. Mana mungkin anakku sayang, tidak ada
3 dalam 1, 1 dalam 3. 3 itu nggak boleh jadi 1, 1 juga nggak boleh 3. Jadi ada 2 pilihan, bingung atau tambah bingung gitu. Misalkan yang kedua aja tambah bingung gitu. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa mengambil sebuah itu karena Saddam ini ketika Abi Mokhtar begitu banyak pertanyaan di dalam kepala Saddam seperti itu. Apakah akhirnya menuju kepada mencari sebuah sumber kebahagiaan dalam hidup, gitu kan? Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita melihat harta, kalau misalnya saat ini orang-orang anak-anak banyak yang kuliah, Bapak Ibu sekalian ya, mungkin Bapak-Bapak juga pernah, ustaz-ustaz juga pernah mengalami kuliah, gitu kan? Kemudian sebenarnya ketika banyak sekali dipertanyakan mengapa kuliah, gitu. Saya mau kerja, gaji 5 juta. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya pengen cuma gaji 5 juta, stop kuliah, buka warung sendiri gorengan, insya Allah setiap bulan aku dapat 5 juta, bisa lebih ya Bapak sekalian. Oke, nggak 5 juta, 10 juta seperti itu kan. Dan beberapa yang lainnya. Apakah sudah menemukan kebahagiaan? Tentu saja tidak. Bu, Pak, saya membaca berita, Bapak ini tahu ada ini perusahaan mobil Hyundai. Tahu ya Bapak Ibu sekalian? Dari mana Bapak Ibu sekalian? Dari Korea, betul sekali. Dan itu ada CEO-nya atau direktur utama daripada perusahaan tersebut. Itu dia bunuh diri, melompatkan diri dari lantai 33. Masih hidup? Enggak, Bu. Nah, dan kita bayangkan, Bu, kita analisa, coba kita lihat pemimpin direktur CEO ini gajinya itu ribuan dolar, yang artinya kalau dirupiahkan itu menjadi ratusan, mohon maaf, juga hampir bisa miliaran seperti itu. Nah, akhirnya saya melihat ini adalah bukti nyata bahwasanya harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Tadi kaya ya Bu ya, kalau miskin kayak gimana tuh? Tambah lagi ya, miskin ya, apa-apa, minjem apa-apa, minta gitu kan. Gak punya mobil, minjem mobil, gak punya motor, minjem motor, gak punya istri, ya nikah gitu. Yang mampunan yang belum nikah gitu ya. Yang sudah satu ya disyukuri dulu gitu, kalau misalnya mungkin Allah kasih tambah, walau-walau gitu ya. Ya Bapak kok senyum semua gitu Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi saya tanyakan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita melihat sejarah-sejarah terdahulu itu nabi terdahulu kalau misalnya digambarkan dalam Alkitab itu nggak punya aturan dalam mohon maaf poligami. Nabi Sulaiman alaihissalam yang kita bangga-banggakan di dalam Kristen itu punya 700 istri, 300 bundi. Jadi kalau misalnya kita mohon maaf kita logikakan satu hari itu harus 33 istri minimal supaya apa? Bisa digilir. Kalau misalnya satu hari satu malam beliau harus keliling 1 tahun lagi untuk ketemu sama istri yang pertama. Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini digambarkan oleh mereka. Gitu. Dan mohon maaf ini sangat menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah SAW memberikan pembatasan 4 gitu ya. Bapak, tadi Bapak bilang sudah punya istri gitu ya. Terus saya bilang, sayang kamu setuju poligami? Masya Allah, setuju sayang gitu. Kamu jangan suamiku gitu. Iya, kita lihat nanti. Enggak, walau. Jadi kita sekali lagi kalau misalnya kita melihat Al-Quran, kalau nggak mampu ya sudah gitu kan. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orientasi itu berbeda-beda, jadi kita harus pahami begitu banyak hikmah daripada itu semua gitu kan. Makanya daripada kita semua bisa melihat bahwasanya kita sudah memiliki PR Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita melihat di surat Qul ya ayyuhal kafirun seperti itu. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita pun sering loncat. Kita sering loncat terlakum dinukum waliyadin. Sekarang pertanyaannya gini, kalau misalnya dari anak SD tiba-tiba ngotot mau kuliah, Bu, saya udah lulus SD, saya mau kuliah gitu, boleh enggak? Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi kebanyakan kita kalau melihat yang ayat ini kita langsung loncat Bapak Ibu sekalian. Ayat 1 juga dibaca langsung loncat ke lakum dinukum waliyadin. Padahal ayat pertama apa? Katakanlah Bapak Ibu sekalian. Kemudian wa ma arsalnaka ila kafatan nas, artinya apa? Rasulullah SAW tidak lain dan tidak bukan diturunkan di bumi itu untuk seluruh umat manusia. Kalau misalnya untuk umat manusia, maksud kita masih ragu untuk menyampaikan Islam. Contoh seperti ini Bapak Ibu sekalian. Satu lagi ya maksudnya, boleh sebelum kita bicara, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sering ya ambil sebuah contoh. Kita sering jalan-jalan, kita sering nemuin makanan gorengan, delalah kita nemu tempat yang murah tuh enak sekali gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf 15.000 dapat nasi, dapat air, dapat segala macamnya lengkap gitu.
pasca dari itu yang nggak ibu-ibu, nggak bapak-bapak, tua muda sering sekali melakukan hal ini. Apa? Ketika sudah selesai makan, dia datang ke orang tua, dia datang ke temannya, dia datang ke teman kantornya, dia ceritakan, kawanku, ini lo lihat, ada tempat makan enak, murah. Ayo besok kita ke sana, gitu kan. Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kita lihat analisa orang yang tadi melakukan hal seperti itu kira-kira dia dibayar nggak sama restoran yang nyeri tadi itu ke teman-temannya, ke orang tuanya, dibayar nggak? Restorannya punya dia bukan? Bukan. Tapi kenapa semangat sekali menggebu-gebu ngasih tahu tentang masalah makanan ini? Karena apa? Ada bukti Bapak Ibu sekalian. Ada buktinya, enak sama murah. Akhirnya dia punya alasan untuk menyampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkara makanan kita bisa sampai seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mengapa perkara akibat yang saat ini ada pada diri kita, ada dalam hati kita, bahkan kita hidup, Bapak Ibu sekalian, hidup dari lahir kita mau dengan cara Islam, menikah dengan cara Islam, mati Bapak Ibu sekalian. Kita fani dengan cara Islam, mau tidak dengan cara Islam, kita menolak. Namun apa? Untuk kehidupan hari-hari, untuk kehidupan sehari-hari kita enggan untuk memakai Islam. Kita mulutnya kaku Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan Islam. Coba pernah nggak sih sekali-kali aja ngomong sama teman, kawanku, kamu tahu nggak aku punya idola? Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Dia itu akhlaknya paling mulia di seluruh dunia. Percaya nggak? Pernah nggak kita menyampaikan itu? Belum. Malu, ketemu teman bahasnya duniawi, ketemu teman bahasnya berompi, tetangga seperti ngomongin, salah apa itu apa? Artinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika perkara makanan kita begitu luar biasa menggebu, namun perkara yang saat ini kita genggam, kita ingin mati dan hidup dalamnya, kita enggan untuk menyampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kami sekeluarga, kemudian juga untuk jamaah sekalian. Semoga ini bisa dilanjut dengan talk show Bapak Ibu sekalian. Untuk kesempatannya terima kasih, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu di rumah sakit, tapi apa pesan ibuku terhadap saya? Jangan menangisi ketika dia sudah tiada. Ya, aku senangnya, tapi dalam hatiku aku senang karena inilah akhir penderitaan dia yang sudah dia alami selama bertahun-tahun. Aku nggak bisa kebayang penderitaan anakku yang luar biasa. Udah batin, udah fisik. Bagaimana kalau itu saya alami sendiri? Aku harus menangis ketika beliau aku udah jauh di kuburannya. Aku baru mengeluarkan air mataku, tapi bukan berarti aku harus jatuh. Aku harus melebarkan sayapku agar aku bisa menyentuh cahaya Allah. Walaupun sayapku tidak kuat untuk terbang lebih tinggi lagi, tapi bukan berarti Allah memberikan sayap yang lebih besar lagi agar kita bisa bersama-sama terbang menuju langit surga Allah. Disitulah nanti kami akan bertemu dengan mata kami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dengan begini aku sudah melakukan rasaku. Benar-benar semua amalan itu. Terima kasih sudah bertanya, karena inilah satu-satunya tumpahanku kepada seluruh saudara-saudaraku dan saudariku. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakafi. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, sama seperti kakak saya ambil beasiswa kader. Di sini saya yang paling muda dan yang paling kecil sendiri.
sedikit mengenai saya, jurusan saya ilmu komunikasi, dan sekarang saya masuk ke PCIMM Sukoharjo. Dan mengenai ibu, memang itu cerita yang cukup menyedihkan. Namun untuk meluruskan bahwasanya cerita kita ini bukan sesuatu yang harusnya itu dikasihani. Namun ini adalah cerita di mana kita itu harus terus maju gitu loh. Dan bahwasanya juga kita harus sadar bahwasanya kita ini tuh tidak sendiri gitu loh. Di sini saya dengan saudara usaha yang model Muhammad Fikri dan saya sendiri Muhammad Rafi, kita sadar bahwasanya kita ini tidak sendiri, dan tentunya kita sendiri juga tidak enjoy, tidak sekedar enjoy, tapi kita sendiri juga dari keluarga ini kita memikirkan umat yang lain yang melihat di YouTube berapa juta menjadi beban kita sendiri gitu loh. Dan kalau berapa usaha kita dari keluarga untuk berbicara dengan Abi itu sudah banyak, dan sebenarnya juga dari Abi sendiri pernah marah gitu loh. Kita pernah diskusi dengan Abi Saifuddin, namun pada akhirnya Abi Saifuddin pun marah lalu melempar buku, dan akhirnya kita beberapa bulan tidak komunikasi sama sekali gitu. Dan di saat itu juga kita menjaga jarak gitu loh untuk dengan Abi sendiri, dan kita juga memikirkan gitu loh gimana Abi itu bisa menerima Islam dan dia tidak terbawa emosinya sendiri. Waktu Abi murtad itu Anda usia berapa? Kalau yang masuk itu kan usia 10 tahun. Saya lahirnya 96, Bang Sadam 97. Jadi saya 95 gitu loh. Kita masih 1 tahun. Dan di situ juga waktu di Jakarta saya diceritain sama anak-anak saya, kamu tahu nggak kalau bapak kita itu masuk Kristen? Waktu itu saya cuma bengong aja gini, Kristen tuh apa gitu ya. Saya masih polos banget waktu itu gitu loh. Terus saya waktunya tuh waktu mama itu nangis selama seminggu gitu. Nangis terus aku dengar di kamar gitu. Yang banyak siapa mas? Ya itu cerita. Tapi intinya ya itu kita punya ibu yang luar biasa sampai sekarang. Padahal waktu kalau diingat-ingat waktu SMP itu tuh kita itu masih kecil kan, kita pemikirannya tahu nggak apa dibeliin laptop kita bisa dapat, kita dibeliin HP dapat juga, kita dapat semuanya gitu loh. Cuman sampai sekarang kita masih dengan agama Islam. Dan padahal yang namanya anak kecil itu maunya itu megang HP gitu loh, megang HP udah keren gitu kan, dia zaman now banget gitu kan. Nah itu sampai sekarang kita masih pegang agama Islam, dan ibu kita menjaga kita itu luar biasa sekali. Dan saya mau mengecewakan ibu saya sampai sekarang. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Murteza, Muhammad Fikri, Mas Muhammad Gaddafi. Kita beri kesempatan kembali kepada Mas Sadam untuk menjawab mungkin secara singkat saja. Pertanyaan pertama, kewajiban menarik kembali walaupun tadi sudah disampaikan secara umum, dan saran agar jangan sampai nanti kurang hati-hati sehingga enjoy dalam kegiatan seperti ini. Untuk silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya selalu dapat nasihat yang demikian, dan ini kesekian kalinya untuk mendapatkan, dan alhamdulillah semoga Allah tetap membukakan hati untuk bisa menerima nasihat-nasihat selanjutnya. Terima kasih Bapak Pengurus Takmir yang semoga Allah berkahi pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kita ini kalau bisa jadi umat muslim itu
memang gak akan pernah hidup nyaman kayaknya Bapak Ibu sekalian. Bahkan sejak Rasulullah SAW saja sudah menerima begitu banyak cobaan seperti itu, sampai dikategorikan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita melihat pengorbanan Rasulullah SAW, Rasul itu sudah melakukan segala sesuatunya untuk kita. Bahkan kalau misalnya kita contoh saja ya, di dalam sebuah peperangan di perang Badar, tatkala umat Islam harus berhadapan dengan begitu banyak bala tentara 1.000 melawan 300. Yang perlu kita ingat bahwasanya saat itu nggak ada yang siap umat Islam untuk berperang. Namun ketika umat Islam telah dipersiapkan, kemudian apa? Ketika sudah dipersiapkan, Rasulullah SAW, semua sahabat itu Bapak Ibu sekalian tidur semuanya. Rasulullah itu ya dalam sebuah tenda, beliau itu sholat dan berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa Bapak Ibu sekalian? Buat kita. Rasulullah mengangkat kedua tangannya, ya Allah, janjimu kepada aku tak mati. Dan kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma injurna hadhihi Islam la tukhbar bil adil ba'dal yaum. Ya Allah, jika pasukan ini hancur habis, engkau tidak akan pernah lagi disebar di muka bumi ini. Yang ada saudara-saudaraku, bahwasanya tatkala ketika umat Islam itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menang di atas 100 tentara, 1.000 tentara melawan kafir Quraisy, maka tatkala itu pula tidak ada kita. Bahkan kita tidak bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Tidak ada masjid-masjid di Indonesia, tidak ada orang menggunakan Islam di Indonesia karena umat Islam habis saat itu. Namun atas doa Rasulullah SAW untuk kita, maka Allah memenangkannya. Kemudian apa? Di perang Uhud, demi la ilaha illallah, sampai apa Bapak Ibu sekalian, terulang baju besi beliau nempel di gigi beliau, gigi beliau patah, darah mengucur di wajah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi apa? La ilaha illallah. Maka apa kita tidak pantas setiap kali kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada beliau senantiasa, karena beliau telah melakukan segala-galanya untuk kita. Dan itu yang menjadi sadar untuk menjadi panutan bahwasanya kita tidak bisa hidup nyaman Bapak Ibu sekalian, karena kita memiliki PR dan itu untuk umat, dan ini multidimensi gitu. Dan semoga kita bisa melengkapi dimensi-dimensi tersebut dan memberikan kepada yang terbaik untuk umat. Seperti itu. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih dari PRA Rewin tadi sudah minta saudara-saudara sudah bicara. Terima kasih Ibu sudah. Ibu Eni Krukah Selatan. Bu Eni Krukah Selatan, pada saat ibunda almarhumah tahu Abi sudah murtad, bagaimana dengan hubungan sebagai suami istri? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bu Bapak sekalian, aku jadi teringat tadi masih ada satu pertanyaan bahwasanya sudah semaksimal mana. Bapak Ibu sekalian, tidak akan bisa dikatakan maksimal kalau misalnya Abi masih hidup dan ternyata beliau masih belum masuk Islam. Kalau misalnya kita sudah maksimal, ya berarti kita sudah berhenti. Namun insya Allah itu tidak ada kata berhenti untuk kita. Kalau misalnya kita sudah berikrar la ilaha illallah, berarti kita sudah yakin bahwasanya nggak ada yang lebih besar daripada Allah, nggak ada yang lebih mulia daripada Allah untuk disembah. Maka daripada itu, insya Allah jiwa raga ini kami wakafkan hanya untuk kemuliaan Islam. Nah Bapak Ibu sekalian, insya Allah semoga sekali lagi mohon doanya untuk supaya kami tetap istiqomah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh ibu kami, apakah waktu dulu masih serumah, apakah mohon maaf ini bagaimana secara hubungan biologis maupun selain dan yang lainnya seperti itu. Saya tahu kami nggak ada hubungan biologis antara Umi sama Abi gitu. Walaupun Abi ini sangat luar biasa gitu, memang masih usia ini ya, yang masih ada seperti itu. Umi belum menopos kalau kami lihat.
Dan yang kami perhatikan bahwasanya Umi selalu menolak dan paham bahwasanya ini tidak ada campur lagi. Cuman yang perlu kita pahami, Abi itu nggak mau namanya kata cerai. Pokoknya istri dalam Kristen itu satu ya satu terus sampai mati gitu ya. Kalau misalnya istrinya sudah mati baru bernikah lagi seperti itu. Nah itu apa namanya aturan beliau. Gitu kan. Nah cuman yang perlu kami lihat bahwasanya kegigihan Umi, yaitu kalau misalnya udah dapat berita dari ini sudah mencukupkan akan hal itu. Kalau misalnya udah nggak boleh itu nggak boleh. Cuma memang Bapak Ibu sekalian bayangkan dengan kondisi seperti itu, mohon maaf tidak kuat juga secara ekonomi, namun sebagaimana sekuat mungkin untuk bertahan itu luar biasa Umi. Dan akhirnya kita berhijrah tahun 2010 itu menuju ke Jepara. Kita ini pengen tolakul misro, mencari sebuah pertolongan. Alhamdulillah Umi punya 11 saudara dan kita dipindahkan, kita dirumahkan di Jepara, dan alhamdulillah di situ juga kami membuat sebuah kendaraan baru. Di mana ini nggak bisa berkesudahan. Tapi walaupun bukan baru-baru, ternyata campur tangan Abi ini begitu banyak Bapak Ibu sekalian. Ya memang buat sebuah perjanjian Abi itu masih nafkahin, tapi nggak boleh ngajak ke Kristen. Ya tapi nggak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang gini, logikanya adalah ketika Abi begitu banyak memutapkan orang, lah kok keluarga sama anak-anaknya kok nggak dia bisa berhasil memutapkan, artinya dia punya PR yang begitu besar Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya apa? Dia nggak bisa melihat cara pandangnya, akhirnya buyar. Yang kenapa? Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Ya kalau tadi salah satunya lewat pernikahan sadar dan yang lain-lain Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Alhamdulillah insya Allah Umi nggak melakukan sesuatu yang dilarang seperti itu. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir ini dari Mas Agus Sofyan, Rukia. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini benar sekali. Kenapa? Karena memang saya pernah lihat di acara di Trans 3, Trans 7 juga. Trans 7 ya, masalah korban LGBT ini di UKIA. Kemudian berulang berontak disebutkan dengan kalimat-kalimat yang memang surat-surat khusus untuk UKIA. Dan saat itu juga didokumentasikan. Mungkin insya Allah tidak ada rekayasa dalam acara itu ya Pak sekalian. Mungkin bisa kita lihat dan saya menyaksikan sendiri, dan memang ada jin. Tapi yang kasus ini walau memang sampai detik ini belum pernah ada upaya untuk itu, karena saat ini upayanya masih pendekatan secara intelektual seperti itu. Jadi memang siapa luasan intelektualnya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya untuk pendekatan itu sebenarnya bisa dicoba, cuman kayaknya caranya sulit sekali gitu. Dan masa ujung-ujung begini kan, kita alasannya gimana ya? Tapi kita kecuali seperti ini. Dia kalau misalnya Sadang itu ayahnya punya anaknya gitu, itu udah berarti bapaknya yang udah Bapak Ibu sekalian. Soalnya karena memang kakek sama nenek dari pihak ibu maupun ayah sudah mendahului gitu. Jadi orang yang diperdahulukan Abi itu, aku kan Bu, saya itu masih latihan Bu, bahasa Jawa. Jadi di bahasa Jawa ini misalnya pasif, tapi saya punya senjata Bu, mungkin bocor sakit beres sampul. Nah, sisanya kan bahasa Indonesia Bu, gitu. Tapi saya berani kan bahasa Jawa itu luar biasa, karena orang Jawa itu di seluruh Indonesia ada semua. Pokoknya ini kunci dan nanti latihan sama isi saya. Lipat. Dan ini belum muncul ya Bu ya. Ini masih stok. Belum muncul data ini. Hukum-hukum panitia dulu Pak, kalau misalnya tadi yang masalah nomor gitu. Nah, pasca ini memang banyak sekali yang masuk dari mulai dari wawancara kenapa Abi, tapi Pak kami pernah dinasihati oleh seseorang yang ini merupakan nasihat dalam dia. Kamu tahu sadar anak kecil itu kayak gimana? Tahu Ustaz, kayak gimana? Kalau misalnya dikasih mainan, ya dia dikasih mainan senang, tapi bisa bosan nggak? Anak kecil bosannya cepat banget kalau mulai mainan baru. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Nah
kalau saat ini dulu mungkin secara fungsional, secara status masih sama, tapi fungsionalnya kayak orang kafir, mas Jibril dan yang lain gitu. Pertama, Allah kasih izinkan Islam kembali kepadamu. Kamu jangan seperti kayak anak kecil dikasih mainan baru, kemudian nanti ngeliat mainan baru lagi, dia senang sama mainan yang lain. Rasulullah bilang, Ustaz, saya tidak akan ada kata mundur dalam Islam seperti itu. Dan ini bukan mainan, tapi kalau terlepas dari itu, perumpamaan Ustaz ini bagus sekali ya untuk nasihat kita. Bukan hanya untuk sadar, namun itu tidak semua bahwasanya ya seperti itu. Orang kalau bosan cari sensasi yang lain seperti itu. Ya mungkin ini arti gitu ya. Tapi berharap bisa diskusi lebih lanjut karena memang melakukan diskusi ilmiah itu sama Ustaz ya Ustaz ya. Semoga nanti ada kesempatan lain. Bapak Ibu sekalian, ini juga nanti masih ke Malang. Katanya kalau ke Malang ini ya, saya ada 4 masjid yang insya Allah isi. Nah, tapi nggak tahu. Katanya macet sekali betul. Iya. Oke. Dan kalau Ustaz, kurang lebihnya itu terima kasih ini semoga menjadi pertanyaan terakhir. Sekarang proses tadi boleh tanya sih atau dari tanya saja. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mohon dengan segala hormat closing statement kami mohonkan kepada Bapak Nahim Ali, jadi bisa sekaligus. Abi Murtad itu apakah masih serumah atau sudah nggak serumah? Jadi mungkin jawab pendek aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang cintai Allah Subhanahu wa taala, untuk pertanyaan tadi tahun 2006 sampai tahun 2012 kami masih serumah. Seperti itu. Dan itu memang mohon maaf ketika Abi menjadi sebagai satu-satunya yang mengeluarkan nafkah, maka daripada itu kita kalau nggak misalnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saat itu belum turun hidayah, mohon maaf, mohon dimaklumi, itu saat itu memang adalah hal-hal hari-hari yang berat gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ikut aturan main Abi, ya mohon maaf, kita nggak sekolah, kita nggak makan, seperti itu. Jadi tahun 2006 sampai tahun 2012, 6 tahun seperti itu. Akhirnya kita memberanikan diri untuk hijrah gitu. Jadi sudah terjawab, beliau masih serumah pada saat Abi Murtad. Jadi kalau nggak serumah mungkin lebih ringan ya Bu ya. Karena serumah dan beliau adalah pemberi nafkah satu-satunya, pilihannya jadi semakin sedikit kan begitu ya. Pertanyaannya, bagaimana reaksi pertama dari Mas Sadam sendiri pada saat Abi menyatakan beliau sudah pindah ke agama yang lain? Mungkin pertanyaan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ya, ini adalah seseorang yang kami banggakan karena beliau saat itu memiliki sebuah tujuan gitu. Kalau misalnya orang punya tujuan, apa aja dia korbankan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya bapak-bapak sama ibu-ibu sekalian punya tujuan mau ke kajian gitu ya, maka semuanya Masya Allah ibu tinggalkan dan akhirnya menghadiri kajian seperti ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak orang yang ada di sini, ini nggak sampai 0,0001% orang yang hadir di sini hanya untuk kajian, lebih memilih banyak untuk di liburan Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian reaksi kami adalah, jujur saya adalah anak pertama yang mengetahui kemurtadan beliau seperti itu. Beliau mengajar tahun 2006, sebenarnya beliau dapat skorsing dari pesantren seperti itu. Karena di pesantren Al Zaitun nggak boleh ada namanya dualisme pekerjaan. Yang artinya apa? Kalau sudah kerja di Al Zaitun nggak boleh kerja di luar. Nah kemudian ada seseorang yang melakukan fitnah kepada beliau, yang mohon maaf oknum nggak perlu disebutkan, yang di situ akhirnya memfitnah beliau, katanya Ustadz Saifuddin Ibrahim dualisme seperti itu. Artinya apa? Dia melakukan pekerjaan buat gitu, dan akhirnya beliau dapat skorsing gitu kan. Nah kebetulan Syekh ini adalah bosnya di sana. Ini Abi ini benar-benar tangan kanan daripada Syekh gitu. Nah kemudian apa yang bisa kita lihat, Syekh ini belum ta'lim ke Abi dan langsung saja di skorsing seperti itu beberapa minggu gitu kan. Dan kemudian sebenarnya ini perlu diluruskan, sebenarnya yang melakukan pekerjaan itu adalah Umi gitu kan. Umi saat itu pedagang obat herbal seperti itu, dan namun ini malah yang dituduhkan Abi yang kena gitu. Dan Abi tanpa juga basa-basi langsung saja menerima skorsing tersebut.
Singkat cerita, skorsingnya 3 minggu, tapi orang Zaitunnya itu datang 1 minggu. Yang artinya apa? Udah nggak usah lama-lama, mau bawa balik lagi Abi untuk kerja di pesantren seperti itu, jangan lama-lama. Namun ternyata sakit hati Abi nggak seperti itu. Sakit hatinya Abi berkelanjutan gitu. Dan pasnya di rumah, kita sering sekali kan saya itu di rumah. Abi itu walau-walau mungkin keliling ke luar kota gitu kan saat masa skorsing gitu. Dan setiap harinya orang-orang dari pesantren selalu datang untuk membawa pulang Abi menuju ke balik ke pesantren seperti itu. Betul. Dan beliau nggak kunjung balik gitu kan, bahkan sampai beliau mohon maaf diberikan tawaran-tawaran berupa penambahan insentif dan lain-lain. Beliau juga tidak kunjung untuk berkembali, dan ternyata punya usut sekarang sangat meyakini kepergian beliau saat skorsing ini. Beliau ternyata di Cirebon, di Surabaya menemui orang-orang dari Gideons gitu. Jadi pasca di Gideons itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah seperti DEPAK gitu ya, Departemen Agama yang mensahkan, memeriksa Al-Quran seperti itu dari bahasa Arabnya, kemudian juga terjemahannya. Nah, di Gideons ini pencetaknya Alkitab, Bible gitu. Nah, jadi singkat cerita, Abi sebelum diskorsing itu memang beliau tuh humas. Iya, jadi yang menerima tamu dari luar negeri terutama, karena memang Abi itu sangat bagus bahasa Arabnya, jadi sering sekali menerima tamu Timur Tengah. Nah, kemudian datang tamu yang memang benar-benar beda daripada sebelumnya, tamunya orang Kristen. Datang ke pesantren tersebut menghibahkan 1400 New Testament, perjanjian baru. Jadi kita Injil perjanjian baru mereka berikan semuanya ke pesantren itu secara cuma-cuma. Kemudian Abilah yang menerima, kemudian melakukan tour di pesantren itu. Jadi beliau yang nge-handle tamu tersebut gitu kan, sampai akhirnya berkeliling di pesantren itu 1200 hektar luasnya. Karena saya sendiri sama Davi sama Pak Vicky pernah menimba ilmu di sana, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi badannya bisa seperti ini karena setiap hari dipaksa minum susu sapi segar. Ada tangki besar sekali, isinya ratusan liter, tinggal buka keran keluar susu sapi segar. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, sapinya tuh ribuan di sana. Gitu, pemberian Soeharto, pemberian ini. Jadi ketika punya suami istri, suami 170, istrinya 160, anaknya harus 180. Ini beneran. Gitu. Sekarang anaknya 185, adik 190, nah kakak ini kurang beruntung untuk 165 artinya gitu. Gak apa-apa, jadi kalau foto di tengah sendiri gitu. Jadi semoga menjawab. Sedikit lagi nyambung, bagaimana Abi berusaha mempengaruhi keluarga supaya juga ikut murtad? Pertama, pasca pemurtadan Abi, Sadam itu diberikan sebuah teguran. Jadi kita jalan-jalan. Jadi Abi itu sama Sadam itu pergi ke Surabaya, kemudian dari Surabaya ke pulang kampung halaman di Bima. Beliau asli Bima, NTB seperti itu. Nah, dalam perjalanan itu Bapak Ibu sekalian, Abi itu sering tinggal ke Jakarta, ke Surabaya. Namun yang paling ganjil daripada itu semua, Abi itu selalu mengajak Sadam ketika singgah-singgah tersebut ketemunya kawan-kawannya yang Kristen-Kristen gitu. Padahal seumur Sadam dari sejak lahir sampai umur saat itu 10 tahun itu belum pernah bertemu dengan kawan Kristen kecuali saat-saat momen itu gitu. Dan ketemu itu bahasnya macam-macam. Ini kok Abi ini semakin lama kok semakin mencurigakan seperti itu. Dan sampai akhirnya Sadam ketahuan beliau murtad itu benar-benar di Surabaya saat itu. Berarti beliau diam-diam bertanya, dan mengenal keluarga gitu ya? Betul. Secara diam-diam. Kenapa sampai Sadam bisa tahu? Karena Sadam ini saat itu kan kenapa Abi itu bertemu dengan banyak sekali kawannya yang non-muslim, terutama di Surabaya. Sadam itu dapat satu instruksi dari beliau, satu, dan ini Abi mau ngajarin kamu cara toleransi gitu dalam umat beragama seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka doa, nanti kita ikut aja, kamu tunjukin kepala seperti itu. Ya udah, Sadam dari mulai makan, kemudian yang lain-lain kita berdoa terus saat itu. Dan Abi ikut gitu. Abi ustaz saat itu, betul masih ustaz. Dan ikut berdoa seperti itu. Dan sedihnya lagi, Sadam itu saat itu Abi diperlihatkan beberapa video tentang ini, khotbah pendeta-pendeta
Kemudian saya disuruh keluar gitu kan, suruh main sama anaknya pendeta gitu, untuk main keluar, pokoknya jangan di dalam lah intinya. Nah kemudian saya nggak bisa main lama-lama, saya memilih untuk masuk lagi ke rumah gitu. Masuk ke rumah, ngeliat Abi lagi berdoa. Saya masih ingat satu instruksi daripada beliau, kalau ada orang doa ikut duduk, manis, tundukkan kepala. Saya ikut Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa yang saya lakukan? Yaitu mendengar daripada doa. Saat itu 10 tahun. Masih kelas 6 SD tahun 2006. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian saya duduk manis seperti instruksi beliau dan mendengar doa-doa yang benar-benar mengoyak hati sadar. Doa-doanya kurang lebihnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan Yesus, ini ada hamba-Mu yang telah mengambil jalanmu, yang telah berdoa atas namamu gitu. Saifuddin Ibrahim. Naudzubillah summa naudzubillah, saat itu sedang nangis sejadi-jadinya saat mereka berdoa. Betapa tidak, orang yang saat ini kami berikan, saat itu kami membanggakan karena beliau begitu berjuang dalam keadaan Islam, namun saat ini malah sebaliknya. Dan beliau adalah sosok inspirasi gitu ya, penyayang keluarga gitu. Pokoknya nangis sejadi-jadinya. Dan naudzubillah, dan mulai saat itu ternyata sampai saat ini belum ada hidayah turun dari Allah Subhanahu wa taala, namun saya tidak pernah bergeming untuk tetap tetap dalam Islam mendoakan beliau, karena tidak ada yang tidak mungkin gitu. Namun sekali lagi kita bukan pemberi hidayah Bapak Ibu sekalian, kita berikhtiar, namun tawakalnya urusan Allah, seperti itu. Semoga terjawab. Ya, alhamdulillah, ini sedikit tambahan aja dari cerita Mas Alan tadi. Saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu juga ingin tahu lebih banyak, dan saya tidak ingin mengambil porsi terlalu banyak. Kami beri kesempatan kepada hadirin 3 orang dulu ya. Kita catat, kemudian nanti kita akhiri jawab. Sudah dari sini dulu, tadi ini punya ngacung dulu. Tolong disebutkan nama Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mas Liah dari Semampir. Ya. Kepada yang terhormat Mas Adam, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertatap langsung dengan panjenengan. Yang ingin saya tanyakan, tadi sudah terjawab salah satunya, beliau adalah dari Bima. Ya, kalau saya pernah baca atau saya membaca video, beliau itu dari Bali, kemudian beliau itu memang asli Kristen, itu yang ada. Kemudian tadi sudah terjawab. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Umi Mas Adam pada saat Abi tahu murtad? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan pertama sudah dibacakan. Pertanyaan kedua dari Ibu yang sini tadi mana? Kedua, sini, sini. Nah, ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Alifah dan dari Cabang Tandes. Ya. Yang saya tanyakan kepada Mas Adam ya, karena saya itu yang saya tanyakan tadi, yang lainnya sudah ada yang depan tadi dijawab. Yang belum, yaitu bagaimana hubungan sampai sekarang, yang setelah nikah itu dengan hubungan dengan abinya gitu. Dan yang umur 10 tadi ya, yang masih anak-anak sekali kan sebenarnya, sudah mempunyai pikiran yang seperti itu, alhamdulillah ya. Jadi ya seperti tadi itu dengan hubungan Umi dengan abinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan satu lagi, ketiga. Oh, silakan Ibu dulu aja, Bapak Nala ya. Bapaknya di sini sesi kedua Bapak. Silakan Ibu, nama dari mana asalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ida Idia. Nama yang lalu adalah Maria Christiana Tresia. Masya Allah. Saya dibaptis dan sakramen selanjutnya untuk penguatan seperti pengalaman Bapak Saifuddin, hidayah dicabut, alhamdulillah hidayah
turun atas saya Alhamdulillah. dengan pengetahuan yang sampai sekarang masih sedikit, Pak Mas Sadam. Yang perlu saya tanyakan adalah dalam Islam adalah dua, yaitu kafir kirbi dan zimi. Yang perlu saya tanyakan, apakah Bapak panjenengan ini termasuk yang zimi atau yang harbi? Bukankah kalau yang harbi wajib kita perangi, siapapun tidak? Berikut, karena saya adalah dari Kristen juga, apakah Bapak panjenengan itu kafir dari Kristen Katolik ataukah dari Kristen non Katolik? Karena sepengetahuan saya yang paling galak itu ya adalah Kristen Katolik seperti saya. Bagaimana saya masuk Islam dengan berbagai celaan, dengan berbagai handicap dari, terutama memang ayah nggak setuju ya kalau ibu berdasar kasihan. Kalau ayah sampai terjadi sedikit clash jadi yang perlu memang gini Mas Adam ya, sehalus-halusnya kita berbeda itu pasti ada pertentangan, walau itu antara anak dan orang tua, seperti saya dan ayah. Bapak, maaf Bapak. Jadi kalau ada azan TV dimatikan, itu hati saya sakit karena bapak ikut saya. Padahal anaknya Katolik, tapi subhanallah beliau kasar sekali di saya. Nah, terus meninggalnya saya sudah berusaha sebaik mungkin bagaimana menarik keluarga. Karena keluarga saya itu Mas Adam ikut Katolik itu karena saya. Jadi saya adalah domba dari keluarga situ, yang mana akhirnya domba ini lepas masuk ke Islam. Jadi ada pertentangan, mana keluarga saya bilang, oh itu kamu itu yang ngajak kami ke Katolik, kenapa sekarang kamu pindah ke Islam? Saya bilang apa? Ya udah ikutin aja aku. Dan begitu. Toh tidak pernah ada yang bisa mengikuti dan tidak ada yang mau dengan Islam. Bahkan dari Katolik memang kekeh. Jadi sekali lagi saya minta tolong bagaimana sikap Mas Adam terhadap kafir yang itu Bapak nggak tahu saya harbi atau dini ya, gitu aja. Terima kasih Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita cukupkan wabarakatuh. 3 dulu dan nanti kita akan sambung ke sesi kedua. Silakan Mas Sadam jawab yang pertama dulu, bagaimana perasaan Umi pada saat habis murtad dari Ibu di Semakin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tadi saudara-saudara mualaf kita yang bukan hanya di sini, kemudian di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa Bapak Ibu sekalian menjalankan sepenuh hati, sepenuh ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW menjalankan Islam sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita diberikan hidayah semuanya Bapak Ibu sekalian, karena hidayah ini yang paling mahal dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikan. Kemudian tadi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, semoga dari pertanyaan ini bisa memberikan manfaat untuk diri kami dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama Bapak Ibu sekalian, sikap Umi, reaksi Umi seperti itu ya, kepada Nabi. Lanjut tadi, mohon maaf harus dilanjut ceritanya. Jadi dari Bima, kami dari sana. Jadi sebenarnya saya sudah tahu. Jadi gini, mohon maaf, di Surabaya itu tuh kan kita harus terbang dulu ke Lombok seperti itu ya untuk ke Bima. Jadi sebelum nyampe Bima ternyata udah ketahuan beliau itu murtad gitu. Nah, yang artinya apa? Otomatis kan saya punya punya kesempatan untuk memberitahukan ke keluarga besar beliau yang ada di Bima bahwasanya beliau murtad. Gitu kan. Namun saya punya arahan, jangan beritahu siapa. Jadi memang keganjalan itu sudah mulai terjadi. Satu, Abi nggak sholat. Saya tanya, Abi sholat kapan gitu kan? Di jamaah kosong. Syukur saya umur 6 tahun udah tahu jamaah kosong itu apa, saya nggak buru-buru banget gitu. Yang artinya apa? Saya nggak lihat dia sholat seperti itu kan? Jamaahnya apa gitu kan? Kemudian subuh juga dia lewatin. Apa ada subuh duha gitu, jamaah nggak ada gitu ya. Dibangun siang seperti itu kan. Maka naudzubillah saat itu memang sudah begitu muncul keganjalan.
Dan akhirnya sampai tadi puncaknya saya tahu ternyata saat itu pendeta nggak tahu, pikir pendeta tahunya saya juga udah tahu kalau misalnya beliau ternyata mutat gitu. Jadi berdoanya kayak gitu, berdoanya seperti itu, jadi nggak ditahan. Nah, delalangnya saya masuk, akhirnya jadi tahu beliau murtad seperti itu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, saya nggak memberitahukan siapapun. Jadi gini, Abi punya 9 saudara di Bima, anak kedua, tapi anak pertamanya wanita. Jadi otomatis yang sulung memang seperti menjadi tulang punggung keluarga saat itu, beliau seperti itu. Dan yang akhirnya sampai dari sana, dari Bima nggak berberitahu apapun, pulang. Kita singgah di tempat yang sama di Surabaya, ketemu kolega-kolega yang Kristen, kemudian nyampe Jakarta Kristen lagi, pokoknya nggak ketemu sama orang Muslim saat itu, sampai galau sekali gitu kan. Dan mohon maaf, saya bertemu dengan salah satunya itu Pak Pendeta Edi Sabtoweda, yang itu dulu juga menjadi tentor Abi gitu ya, dulu Abi dalam Kristenan seperti itu. Kemudian sampai balik ke Indramayu gitu. Di Indramayu pesan Abi nggak boleh ngasih tahu seperti itu. Dan saat itu anak kecil gitu kan, anak kecil akalnya belum nyampe untuk sampai akhirnya membangkang oleh orang tua seperti itu. Dan akhirnya saya tetap menutup mulut gitu, sampai akhirnya beberapa hari kita di Indramayu tiba-tiba Abi memutuskan pindah ke Bekasi, dekat rumahnya Pendeta Edi Sabto gitu, dibelikan rumah gitu, pindah. Saya masih belum memberitahu, Umi bingung, tapi Umi hanya pokoknya gini, tiba-tiba kita kerja di Asia itu tiba-tiba langsung dicabut sekolah, dicabut yang tadi sekolah di Asia itu dicabut, yang tadi sekolah di Indramayu semuanya dicabut, tiba-tiba langsung pindah ujuk-ujuk gitu. Sebenarnya curiga Umi gitu kan, cuman Umi itu memang sosok yang benar-benar Masya Allah patuh dengan suaminya. Jadi akhirnya ikut sampai ke Bekasi sana, dan saya masih terdiam. Dan saat itu pikiran sangat kosong, bagaimana memberitahukannya, apa konsekuensi sadar ketika memberitahukannya, dan apa konsekuensi sadar ketika tidak memberitahukan. Saat itu saya bingung gitu. Tapi kalau misalnya kesadaran itu saat itu juga yang pasti ngasih tahu gitu kan. Cuman mohon maaf saat itu sangat jauh, keadaannya sangat lemah seperti itu. Jadi masih belum memberitahu. Dan pindah di Bekasi 7 hari. Tiba-tiba ibunda kami nangis seperti itu, nangis sejadi-jadinya seluar biasa-biasanya, dan itu nggak tahu-tahu jam 10 malam gitu, tiba-tiba nangis kenapa? Saat pindah ke Bekasi Umi juga belum tahu. Belum tahu, mohon maaf, saya belum bisa memberitahukannya karena mohon maaf. Jadi ancaman tersebut, pesan dari Abi, jangan beritahu gitu kan. Nah akhirnya beliau nangis jadi-jadinya, saya mulai merasa atau sudah tahu ya, diberitahu sendiri gitu. Namun mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak ada maksud untuk memuliakan ibunda. Ibunda berbicara kepada 3 anaknya, Abi mau pergi jauh, Umi sama sekali tidak ada bilang murtad, nggak pengen anaknya sedih. Maka saya pastikan kalau misalnya dalam hadis itu ada ahlul musibah, ahlul afiyah. Ahlul musibah ini walau mungkin disebabkan oleh ibunda seperti itu. Karena mengapa? Karena beliau itu didera oleh sakit yang begitu luar biasa saat itu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, diabetes itu kan nggak boleh banyak pikiran. Lah yang ini Bu, diabetes suruh mikir. Kenapa? Orang yang menjadi panutannya, orang yang menemani dia selama hidupnya, orang yang dia cintai, ya karena Allah harus memiliki sesuatu yang nggak bisa digabungkan gitu kan. Al-wala wal-bara sudah jelas gitu kan Bapak Ibu sekalian. Dan ini mengapa sampai, mohon maaf kita kembali dulu sebelumnya, kenapa Ubi dan Andi bisa bertemu, karena memang di Bima sana pelopor daripada pendiri Muhammadiyah saat di Bima itu kakek gitu. Nah di Jepara itu pelopor Muhammadiyahnya kakeknya saya, ibu dan ibu, jadi ibunda ayahandanya ini ya, ibunda seperti itu. Jadi membangun organisasi di sana sampai akhirnya muncul Muhammadiyah di Jepara seperti itu. Jadi akhirnya apa? Yang satu ustadz, yang satu anaknya sana gitu, dikawinkan gitu, muncul bro 3 anak gede-gede seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Jadi rasanya sedih sekali, namun yang kita lihat luar biasa, dia tidak pengen anaknya sedih gitu. Jadi Abi kenapa? Abi mau pergi keluar kota lama gitu, nggak ngasih tahu, nggak pengen kita ikut nangis kayak dia, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya sampai Saddam paham bahwasanya yang satu yakin beliau ketika Mu'tad akan melakukan segala sesuatunya dan menghalalkan segala cara gitu kan untuk memenangkan gitu kan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah heran tim-timnya Abi sekarang dengan mata kepala kita ya, ratusan orang dibaptis gitu. Itu sudah kita lihat gitu. Jadi memang Bapak Ibu sekalian perlu kita akui, ini sangat diakui, umat Islam zaman sekarang memang begitu banyak secara kuantitas, namun secara kualitas walau. Namun Bapak Ibu sekalian perlu kita ingat, orang-orang seperti ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena dia memahami satu strategi dakwah mereka itu sebenarnya itu ya seperti di surat Al-Ma'un, mereka itu ngerti banyak orang yang lebih banyak lemah hartanya daripada yang sejahtera, lebih banyak yang awam daripada yang paham, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Masyarakat yang seperti itu kena dengan mudah. Jadi demi melancarkan misi mereka, yaitu amanat agung ya Bapak ya. Namun kita nggak bisa bahas panjang lebar di situ. Mereka punya gerakan amanat agung, pokoknya membaptiskan seluruh bangsa-bangsa gitu. Dan ini yang dilakukan oleh Abi gitu. Ya seperti itu Bapak. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Tandes. Bagaimana hubungan sampai sekarang dengan Abi? Bismillahirrahmanirrahim. Satu, memang saat itu perlu banyak belajar gitu kan, dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk belajar ke beberapa orang-orang yang alhamdulillah pakai dalam hal tersebut. Saya dipertemukan Ustadz, dan Ustadz yang bilang bahwasanya ada kaidah al-wala wal bara, gitu kan, yang artinya dimana kita harus membela, dimana kita harus tidak membela, seperti itu. Dan Abi kita harus akui dia adalah ayah biologis seperti itu, dan itu tidak bisa terputus. Dan namun yang bisa terputus adalah daripada Abi pindah daripada agama tersebut gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya seperti ini, kemurtadan Abi itu memang sangat amat kita sayangkan, kita bersedih akan hal itu. Namun secara logika hukum itu urusan dia. Namun kenapa bisa jadi urusan kita dan jadi umat Islam, terutama keluarga ini, kenapa bisa menjadi urusan kita? Karena satu, beliau berbicara, beliau mengomentari, beliau ikut campur dalam koridor yang nggak seharusnya beliau ikut campur. Apa maksudnya? Beliau menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, yang dimana umat Islam itu sangat mencintai, mengibadahi, dan bahkan mengharapkan surga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana yang kita lihat oleh perilaku Abi. Makanya kalau misalnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Abi punya YouTube, akun YouTube itu sekitar sudah ribuan followernya. Yang artinya apa? Saya sangat sering lihat itu video yang diupload beliau, komentar-komentarnya itu ada yang mengenaskan. Apa Bapak Ibu sekalian? Namanya itu orang Islam, tapi bawahnya komentar seperti ini: terima kasih Pendeta Saifuddin, saya semakin mantap menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya saat ini kita beruntung, kenapa beruntung? Suami Islam, orang tua Islam, tetangga Islam, sampingnya masjid, sampingnya lagi ada masjid lagi. Yang artinya apa? Kita memiliki lingkungan yang seperti itu. Tidak seperti dengan keluarga-keluarga kita yang lainnya, saudara-saudara kita yang lainnya mungkin yang nggak seberuntung kita. Mereka mungkin harus jauh-jauh, mereka harus berjuang lebih untuk mempertahankan Islam. Maka mohon maaf Bapak, sedikit lagi kita perlu sadari bahwasanya ada dua korban Bapak Ibu sekalian di dalam dunia ini, yaitu satu korban bencana dan peperangan, kemudian satu korban pemurtadan. Korban bencana dan peperangan ini penuh tangisan dan deruan. Kita lihat contohnya di Rohingya, di Burma. Kita melihat Muslim Rohingya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nggak pandang bulu, nggak laki-laki, nggak hanya laki-laki saja yang dibunuh, namun ibu-ibu, anak-anak yang bahkan ada yang masih menyusui disembelih seperti hewan ternak seperti itu. Dan semua melaknat itu. Karena apa? Mereka Muslim. Alasannya hanya itu. Mereka Muslim Bapak Ibu sekalian. Dan semuanya mengutuk agar hal tersebut tidak terjadi lagi gitu kan. Semuanya bersedih. Namun kita lihat, ketika kita bersedih, dari mereka ini, insya Allah janjikan syahid Bapak Ibu sekalian. Dan syahid mohon maaf kemana? Allah balas kontak ke surga.
Nah, kita lihat satu korban lagi ini Bapak Ibu sekalian. Tadi korban bicara dan pertanyaan. Ini ada satu lagi korban pemutaan Bapak Ibu sekalian. Yang satu ini mengenaskan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Secara akhirnya kemana mohon maaf? Mutar hakul yakin, ya, ke neraka Bapak Ibu sekalian. Namun ada nggak orang yang menangis karena hal itu? Nggak ada Bapak Ibu sekalian, sangat sedikit. Karena kenapa? Orang korban pemutaran itu ketika berjalan di atas dunia dia kuat dalam keadaan afiat, sehat afiat gitu ya, kuat ya, apa-apa ada, rezekinya ada, hartanya ada gitu kan, tambah bonus-bonus yang lainnya, karena itu korban pemutaran Bapak Ibu sekalian. Dan seharusnya kita kalau misalnya seorang beriman melihat orang-orang yang mati di Rohingya di Palestina, kita boleh bersedih, namun juga seharusnya kita juga bersyukur karena mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk masuk surga. Namun ini Bapak Ibu sekalian, harusnya kita juga bersedih, menangis di akhir, karena kenapa? Mereka yang sebenarnya membutuhkan kita, saudara-saudaranya sama muslim, namun kita tidak ada yang bergeming. Karena apa? Kita tidak bersedia karena mereka, kita tidak ada simpati dengan mereka Bapak Ibu sekalian, begitu Bapak Izin. Dan akhirnya saya ingin menyerahkan diri saya ingin menggantungkan niat saya untuk, Masya Allah, semoga Allah mengistiqomahkan saya untuk mengambil jalan ini dan akhirnya mengambil jalan yang berbeda dengan Nabi dan ingin berdakwah Islam. Semoga dengan ini saya bisa menambahkan keilmuan intelektual, kemudian juga keistiqomahan, itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Dan itu masalah PR kita bersama Bapak Ibu sekalian. Dua korban itu, marilah kita sama-sama menanggulanginya, membantunya seperti itu. Baik, dan pertanyaan berikutnya dari Ibu Ida Ediah yang sebelumnya beliau dari Katolik dan alhamdulillah saat ini beliau salah seorang aktivis Aisyah di daerah Sidoarjo. Alhamdulillah. Beliau dari Katolik. Pertanyaan beliau adalah apakah Abi itu masuk ke yang Katolik atau non Katolik, dan apakah itu termasuk golongan kedua, kafir dua golongan, ada Abi dan Zini. Bismillah. Mungkin pertanyaan kedua saya juga minta bantu kepada orang yang lebih fakih. Semoga nanti Pak Esi bisa dibantu dan juga mungkin asatid yang mungkin di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin saya menjawab secara objektif mungkin ya Bapak, Ibu sekalian. Yang pertama tadi tentang Katolik non Katolik. Ya, Abi masuk Protestan, lebih giat menjadi evangelis itu penginjil Bapak Ibu sekalian, tidak terikat oleh jemaah. Jadi apa yang beliau lakukan, khotbah keliling tepak seperti itu dan memiliki misi yang luar biasa. Beliau membuat sebuah yayasan namanya Yayasan Amanat Agung yang benar-benar funding dananya luar biasa Bapak Ibu sekalian, harus diakui. Jadi kalau seperti mau buat gedung seperti ini, itu tinggal minta, setiap pulau ada, namanya Yayasan Gerakan Amanat Agung, memiliki 300.000 orang pengikut, 300.000 orang secara aktif maupun pasif. Yang artinya apa? Materi-materi yang Abi sampaikan di taksi online gitu, kemudian video-video YouTube itu mereka lancar menyampaikannya. Dan mereka sasarannya apa ya? Orang lagi nongkrong di angkringan diomongin kayak gitu, orang lagi naik baja jadi kayak gitu. Ya, seperti apa yang melakukan gitu kan Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka tuh nggak cukup dengan dosa mutlaknya, mereka juga bawa dosa jadiah gitu. Mereka nggak puas Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika mereka aja begitu getol, begitu yakin membawa sesuatu yang salah, dan masa kita membawa sebuah kebenaran, kita kok malu Bapak Ibu sekalian. Takbir Bapak Ibu sekalian. Jangan Bapak Ibu sekalian ada kemaluan dalam itu. Padahal ini adalah sebuah kemuliaan yang membawa kita kepada kematian, bahkan hidup kita nanti. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang kafir ini Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwasanya kita berada di sebuah negara konstitusional yang dimana hukumnya adalah satu, ketika dia memberikan sebuah kebencian dalam bentuk sara, maka ada hukum pidananya Bapak Ibu sekalian. Dan walau ya, kalau misalnya menurut saya pernah membaca, kalau misalnya menurut para ahlul fuqaha, ahlul fikih melihat pandangan seperti ini, bahwasanya itu adalah ketika sebuah negara tersebut menerapkan sebuah aturan Islam seperti itu. Nah, aturan Islam nanti dibahas lengkap, kafir yang seperti apa. Kafir zini ya berarti tidak boleh diperangi. Kalau kafir hati wajib darahnya. Dan saat itu klasifikasi tersebut terjadi di zaman Rasulullah, para sahabat, dan itu benar-benar muncul, dan mereka ada yang benar-benar memerangi, ada yang tidak. Kafir zini itu kan berarti kan menerima membayar itu ya Bapak Ibu sekalian ya.
fidyah, jizyah, mohon maaf, jizyah, yang akhirnya apa, itu nanti digambarkan seperti pajak gitu kan, dibayarkan kepada pemerintahan Islam seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya secara karakteristik abdi itu sudah hobi memerangi, tapi kan kita maaf kita lihat saat ini kita berada di sebuah negara konstitusional, dan alhamdulillah saat ini abdi, mohon maaf, ini perlu diklarifikasi Bapak Ibu sekalian. Yang melakukan pengaduan betul-betul banyak sama Abi. Kalau misalnya kita lihat di Polda Metro Jaya itu tumpukannya besar tuh. Karena memang beliau itu melakukannya itu kan berkali-kali, ribuan kali, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ya kita lihat ini ternyata yang bergerak itu bukan hanya kohani itu laporannya nggak digubris Pak Izin. Yang digubris itu laporannya siapa? KNAP. Jadi kita ini baru dari MUI ya Bapak. Dewan Dakwah. Dari Dewan Dakwah memiliki sebuah komisi nasional KNAP, Komisi Nasional Anti Pemurtadan, yang beliau di mana-mana bergerak untuk masalah seperti ini. Mereka melakukan pengaduan. Dan cerdasnya pengaduan ini nggak ke Polri, Bapak Ibu sekalian, tapi langsung ke Presiden. MUI. Dan ternyata yang ngaduin Abi itu siapa? Pak Ma'ruf Amin, Bapak Ibu sekalian. Beliau mengakuan saling diceritakan, ada dua ceritanya karena ini diceritakan oleh sekjen ya, Pak itu ya Pak, Pak Bernard ya, Bernard, Pak Ustadz Bernard, beliau juga mu'alaf. Kemudian beliau menyambungkan dengan Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin saat itu juga buat sebuah komisi darurat, langsung buat rapat tertutup ya Bapak, diceritakan membahas bagaimana ini bisa terjadi. Kemudian dibuat kronologinya, KNAP ngasih bukti-buktinya bahwasanya beliau itu melakukan pemutatan. Bapak Ibu sekalian, ini pemutatan ini luar biasa. Sadam itu sama Abi sama Bang Piki itu punya mobil, tapi ke gereja naiknya taksi, bayangin. Abi nyanyi gini, mohon maaf, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sampai akhirnya nanti untuk tukang taksinya Bapak nyanyi apa gitu. Sudah deh, kalau sudah mulai itu pingpong, tanya balik dan akhirnya apa? Pak, saya kayaknya tertarik deh Pak, saya ya sholat juga nggak pernah Pak gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, namun yang menyedihkan sekali, menyedihkan sekali. Jadi bisa jadi, mohon maaf, kalau misalnya kita melihat di Andalusia Islam itu berjaya, dan di Indonesia saat ini Islam berjaya, bukan hal yang tidak mungkin bisa runtuh seperti di Andalusia. Siapa yang bisa menjamin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita saat ini bisa sampai seperti ini, kemudian di depan kita habis, bahkan nanti ketika kita punya cucu-cucu di antara kita, bisa jadi tidak agama seperti kita. Nah, seperti itu Bapak. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, barangkali ada yang bisa memberikan tambahan tentang klasifikasi kafir, sapi dan sini tadi. Coba. Mau diberi tambahan. Silakan Bapak Herman Rosyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, berbicara tentang kafir. Memang kafir itu ada banyak macamnya, yang tidak mengeluarkan dari Islam maupun yang sampai mengeluarkan dari Islam. Kalau kafirnya, saya mungkin Abraham bin Moses ini memang sudah jelas keluar. Kafir nikmat misalnya, itu juga kafir, itu tidak sampai ya ukur nikmat, tidak sampai disebut kafir karena mengeluarkan dari Islam. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, kafirnya istri. Beberapa orang mengatakan kebanyakan isi neraka itu perempuan karena mereka itu kafir. Tidak, kalau itu ukur terhadap kebaikan suaminya. Itu yang tidak sampai mengeluarkan. Tapi yang kita bicarakan bukan itu, harbi atau bukan yang disampaikan oleh Mas Sadam tadi itu, insya Allah sudah pas. Kita baru bisa mengatakan dia kafir itu harbi itu artinya memerangi. Dan satu lagi dini itu artinya tidak memerangi alias tunduk pada aturan negara Islam. Jadi numpang hidup di negeri Islam. Itu sebenarnya kita baru bisa mengatakan itu apabila kita tegas mengatakan negeri ini negara Islam. Itu
Kalau tidak, ya tidak bisa kita mengatakan begitu. Tetapi persis seperti yang dikatakan Mas Sadar dari itu, memang tidak bisa disebut secara resmi artinya itu harbi atau dini. Ya, tetapi secara karakter memang harbi. Memang sudah mengerjakan segala sesuatu yang sifatnya adalah memerangi, mendesak, memerangi. Tapi secara formal tidak mungkin kita tersebut. Barangkali manusia walaupun kayak negeri lebih kecil dari kita malah lebih bisa. Itu terang-terangan mengatakan negeri ini negeri sama. Yang di Pertuan Agung Malaysia itu tugasnya menjaga adat Melayu, menjaga agama Islam, dan mengumumkan perang dan damai. Itu bertanggung jawab itu disebut agama Islam. Segala agama boleh hidup di sana, tapi tidak akan ada bantuan spesial pun. Acara di TV nggak ada. Bantuan untuk ini untuk itu tadi pagi Pak Ustaz Nenek Malim ceramah masjid kampung saya menerangkan itu juga. Nah itu saya yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Herman. Kita buka sesi kedua. Namun seperti tadi disampaikan Mas Adam, hari ini beliau hadir lengkap. Tidak hanya beliau sendiri, juga ada sang istri, juga ada adik, juga ada bapak mertua. Tadi namanya ada Saddam Hussein, satu lagi tadi siapa namanya? Ingat Bapak Ibu? Gimana kalau kita juga undang ya? Tinggi besar enggak? Iya. Tinggi besar juga ini. Alhamdulillah. Iya, begini. Ya, silakan. Ini kalau Umi belum memang ada jarak Chinese-nya. Jadi sama Abi bilang kamu cocok jadi orang Kristen gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini kan kalau ini kan pribumi gitu ya. Sama kakak juga wajah-wajah pribumi. Kalau yang kayak gini nih. Kadang kakak juga ada masih. Iya. Kursinya insya Allah. Di sini Mas. Ya padahal kakak sudah tinggi ya Bapak Ibu sekalian ya. Oh iya kakaknya tengah gitu. Silakan. Abang. Oke, silakan. Ya, mari silakan. Pak, ini saya udah tanggung sofanya ya Pak ya. Sofanya kuat ya. Kuat orang 3 Pak sofanya. Kuat. Silakan duduk. Baik, kita buka sesi kedua. Silakan Bapak. Nanti. Salam Surabaya. Di sini saya hormati pengurus cabang Muhammadiyah Gubeng. Ngagel ada di sini ada inspirator saya juga Ustaz Munaham Ali. Yang saya tanyakan setelah saya nonton YouTube itu pernikahannya Mas Sadar ini dibaptis gitu ya, datang Pak Saifuddin sama jemaatnya itu. Bagaimana menurut Mas Sadar? Terima kasih. Langsung ya Ustaz. Sebentar, sebelah sana dari tadi dan ngacung. Silakan yang kedua. Iya. Terima kasih. Oh, jadi. Jangan pertama. Ya, terima kasih. Saya akan pada Pak Sadar masukan. Selama ini, nama Azmi Izzuddin dari BCD Dunia. Ya. Selama ini Pak, saya bicaranya apa masih hidup? Iya, yang ngikuti.
motor ya, jam. Gak dulu, iya. Gak zaman now, zaman pas. Belum mau zaman pas. Pada waktu meninggal sendiri Pak masih hidup gitu ya. Kalau itu selama ini apakah Pak Sadam itu pernah menyampaikan satu ayat di Manoko seperti misalnya selama ini saya lagi ya, selama ini nggak pernah masalah menyampaikan pada saya misalnya satu ayat walantar atau al-yahud dan asal tetapi yang tahu ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya sudah kami catat semua. Terus saya kembali kepada hubungan dari Sidoarjo tadi Pak. Bapak pertanyaannya itu Pak. Iya, sudah. Jadi pertanyaan tadi. Ya wes turun. Sudah, satu. Sudah kami catat Pak. Terima kasih Bapak. Silakan pertanyaan berikutnya. Mohon untuk peserta kalau ada Bapak yang tanya tolong dihormati dulu sudah untuk pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya merasa berterima kasih atas kehadiran putra-putra Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya sebetulnya ingin mendapatkan informasi yang jelas. Nama saya Menachem Ali, mungkin ada yang sudah tahu. Belum. Jadi saya ingin mendapatkan informasi yang jelas karena begini. Saya sebetulnya sudah komunikasi langsung dengan Abi, Bapak Saifuddin Ibrahim, melalui dan debat secara langsung, tapi melalui pihak sebelum AWF mengundang beliau. Dari hasil diskusi melalui WA itu, betul-betul perdebatan itu sendiri karena membahas dari dua sisi. Satu dari sisi Al-Quran, dua dari sisi Al-Quran. Singkat cerita, kalau berdasarkan argumentasi Quran, beliau saya akui sangat betul-betul paham. Tetapi ada hal yang seringkali dia potong-potong dan itu betul. Dari sini saya kemudian mencurigai, kayaknya beliau mengambil jalan itu karena sebab bukan karena ingin lari dari Quran, tapi ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya. Dia mengalami kekecewaan terhadap orang-orang yang telah menyakiti dan menzalimi. Itu poin yang pertama. Jadi yang menzalimi itu bukan Nasrani, tapi yang menzalimi adalah saudara-saudara kita sendiri yang memakai ayat-ayat Quran yang itu ditumpahkan pada dirinya sehingga dia ada kebencian terhadap Islam. Seringkali dalam dialog itu menghubungkannya dengan sesuatu yang sifatnya aneh. Saya tidak tahu apakah beliau pernah mencurahkan sesuatu kepada anak-anaknya. Dia disakiti oleh siapa. Itu mendasar. Yang kedua, dari tinjauan Alkitab, hasil perdebatan saya dengan beliau seringkali keteteran, kalau bahasa Indonesianya apa itu ya? Seringkali tidak bisa menjawab argumentasi saya dari sisi Alkitabiah. Dari situ kemudian saya menyimpulkan tidak banyak hal yang dia ketahui mengenai Alkitab. Dari situ kemudian mendapatkan informasi dari pihak Kristen, kemudian dia banyak mendapatkan inspirasi yang membuat dia semakin membenci Islam karena dengan cara-cara tidak elegan tadi itu. Nah, oleh karena itu kita harus punya kebijakan dalam arti
bagaimana kita menyikapi pemurtadan seperti ini yang merupakan bahaya tingkat lapis pertama. Kalau pembunuhan itu lapis kedua menurut saya. Lapis pertama adalah pemurtadan ini. Nah, supaya kita ini semua bisa sadar, tolong kami kasih informasi sejak kapan beliau itu mencurahkan kekecewaan, kepahitan hidupnya sehingga dia mengambil sikap seperti itu, dan akhirnya cara-cara kristenisasi itu masuk dan bisa menghibur pelipur lara. Inilah yang merupakan kegelisahan saya seperti ini. Dan sebagai yang terakhir, hasil perdebatan saya dengan beliau, dia mengumumkan secara langsung kepada saya akan mengirimkan kepada Anda, saudara Minahin Ali, 3 buku saya. Kalau saudara mampu untuk menjawab semua kegelisahan saya dalam 3 buku itu, saya akan balik ke Islam. Amin. Kemudian saya jawab kepada beliau, silakan kirim buku Anda kepada saya dan saya akan belajar. Setelah itu dikirim langsung dengan tulisan beliau sendiri kepada saya. Dan saya hanya menjawab 1 pertanyaan dia yang membuat dia gelisah, mengenai ya ukhta Harun, yang menurut dia itu menyelisihi sejarah. Saya jelaskan secara lengkap, saya mengatakan dan sekaligus mengumumkan saya, bila Anda bisa menjawab jawaban saya ini dan saya tidak bisa menjawab itu, Anda bisa menjawabnya, saya akan balik ke Kristen lagi. Saya ngomong begitu. Tapi sampai hari itu kemudian dia tidak menjawabnya. Nampaknya beliau dalam hal ini juga tidak begitu paham. Tapi yang menurut saya paling membuat saya itu curiga, ada kepahitan hidup yang dialami. Saya kira itu yang mungkin saya bisa utarakan di forum yang menjelis. Jadi apakah Anda yakin Bapak ini masuk Kristen karena yakin? Itu yakin pada ya. Cukup dulu 3 Pak, nanti insya Allah kalau masih ada waktu kita sambung dengan sesi yang ketiga. Pertama dari Bapak Syam dari UIN Novel tentang pernikahannya Mas Sadam, ada kata-kata baptis dan lain-lain, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tadi berkenalan sebelumnya di forum ini, sebelumnya kenalan di WA gitu kan. Masya Allah, ternyata akhirnya bisa dipertemukan Allah dalam forum seperti ini, dan dia bilang gini, Masya Allah kamu tuh jauh-jauh bisa datang ke sini atas alasan apa? Atas cinta, dia bilang gitu. Masya Allah. Jazakallah khair Mas Sam. Dan saya ingin sampaikan tadi di surat Al-Baqarah 120 itu benar-benar adalah bukti nyata daripada sikap mereka terhadap kita. Dan jelas-jelas Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, jadi memang ada sebuah video di mana itu menggambarkan, jadi sudah dirayakan walimah. Jadi walimahnya ada 2, tapi yang satu memang nggak bisa disebut walimah karena nggak ada dasar-dasarnya. Kemudian yang pertama walimah pernikahan di Jepara yang diselenggarakan oleh mertua Sadam yang saat ini hadir, alhamdulillah, dan itu pernikahan yang sah seperti itu. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Abi, jadi gini Bapak Ibu sekalian, Sadam ini termasuk ambil jalan cepat gitu loh, jalannya cepat sekali. Karena kenapa? Walimahnya itu 4 bulan atau 5 bulan setelah akad, 3 bulan. Ini nikah dulu, halal dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi sana kalau jalan-jalan di kampus tuh udah nikah sendiri, yang lain pada pada iri Bapak Ibu sekalian. Udah nikah atau kita bilang gitu. Kali aja nanti besok ada sesuatu yang baru gitu kan. Nah Bapak Ibu sekalian, pembahasannya bukan nikahnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kemudian itu walimah yang pertama. Kemudian Abi ini pengen sekali membawa Sadam dan juga istri untuk diperkenalkan pada kawan-kawan beliau gitu. Dan saya minta satu, mungkin ini iktikat dari Abi gitu kan, supaya apa? Supaya ya untuk perkenalan ya silahkan gitu kan. Sadam tapi tidak akan banyak akses yang mungkin harus bersimpangan secara akidah gitu kan. Saya punya batasan itu, dan ternyata Abi melanggar. Di acara itu Abi tiba-tiba memajukan 4 pendeta melakukan pemberkatan, bukan pembaptisan. Pembaptis sudah punya agama, tapi itu pemberkatan aja. Jadi itu tumpang tangan ya Bapak ya. Nah, tumpang tangan dan berdoa atas nama Sadam, atas nama Yesus kepada Sadam dan juga istri. Dan itu di luar skenario. Di luar skenario, naudzubillah. Ini mereka selipkan, yang artinya Sadam semakin yakin bahwasanya mereka ini
Mereka melakukan segala cara Bapak Ibu sekalian, bahkan hanya untuk berbohong sekalipun itu nggak akan takut gitu. Karena apa? Ditebus. Ya Allah malah disewak seperti itu, dan alhamdulillah pasca acara itu sedang bertobat. Ya Allah, semoga Allah menerima tobat saja untuk tidak lagi terjebak dalam skenario yang sama. Dan ini menjadi tutup buku, jangan buka buku yang seperti itu lagi. Dan alhamdulillah pasca pernikahan Bapak Ibu sekalian kita benar-benar berhenti dari ABI. Dan saat ini dulu Bapak itu masih di Jakarta, jadi masih sering sekali ikut ABI. Namun saya punya etikat, ya Allah, hamba sudah mengetahui kebenaran atas agamamu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, hamba mohon untuk kemuliaan Kau curahkan pada keluarga kami, sehingga saya minta bahwasanya ini saat ini kadang mesti setuju ikut sama Sadam, dan Bang Fikir ikut bareng sama Sadam. Jadi di rumah itu ada 5 gitu, alhamdulillah. Dan ini tanpa bantuan dari Abi, dan saya percaya bahwasanya Allah intan surullah yang suruhkum wa yusafid abdamakum. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya harus tegaskan, konsep dalam Islam itu jemput bola, bukan nunggu bola. Nah, kebanyakan daripada kita itu nunggu bola Bapak Ibu sekalian, dan akhirnya gimana mau ditolong Allah kalau kita sendiri tidak menolong agama Allah. Namun perlu kita ingat juga, tanpa kita menolong agama Allah, Allah tetap mulia tanpa bantuan kita seperti itu. Betul Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya saya yakin saya harus ambil keputusan bahwa semua keluarga satu. Jadi akhirnya saat ini tinggal di Solo, dan datang memang Bapak Ibu sekalian di rumah kecil hidup 5 orang di situ, kakak, adik, terus istri sama adiknya. Saat ini buka bisnis, dan alhamdulillah Allah kasih jalan di situ gitu, dagang gitu. Dagangnya apa? Baju, gamis itu. Jadi saya mengerti kain walaupun kayak gini gitu. Saya jurusannya itu teknik elektro internasional, skripsi pakai bahasa Inggris semuanya. Insya Allah lancar sekali bahasa Inggris. Makanya saya tuh pengen dipakai ABI, apa namanya, pakai seperti ABI. Jadi apa? Outputnya jadi pendeta jadi bahasa Inggris seperti itu. Dan alhamdulillah Allah kasih hidayah, dan ini yang mahal Bapak Ibu sekalian. Dan saya sudah rasakan, saya kalau kita ikut ABI, apa sih yang nggak keturutan? Mainan dapat semua, ini dapat semua gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah saya sampaikan, kebahagiaan nggak bisa dibeli dari itu semua. Dan sudah saya buktikan tadi direktur yang begitu banyak hartanya saja ternyata dia bunuh diri. Yang artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dia tidak bahagia gitu kan dengan harta yang ada, dengan berlimpah. Maaf, kira-kira kenyamanan juga bisa mendapatkan kebahagiaan nggak Bapak Ibu sekalian? Ternyata tidak. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saya pernah sedikit ya bahwa pernah di Jepang itu, kalau misalnya kita lihat itu jelas mereka itu punya fasilitas yang luar biasa. Kalau misalnya di Jepang itu kereta itu hitungannya menit sama detik, bukan jam. Kalau di Indonesia jam. Kalau misalnya di Indonesia, kalau mau ke Jakarta ke Bandung itu jaraknya 150 km ditempuh dalam 2 jam. Oh, bahkan bisa 4 jam itu kalau misalnya lagi kayak gini liburnya padat. Nah, artinya lama sekali. Kalau di Jepang ini ada jarak 120 km dicapai hanya 45 menit. Nah, kalau misalnya kita di stasiun Jepang Bapak Ibu sekalian, itu kalau misalnya kereta dibilang 30 detik datang, dia datang benar 30 detik. Jadi semuanya serba efisien, semuanya serba nyaman gitu kan. Kemudian apa Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau nyuci semuanya tinggal masukin semua, jadi sudah tersetrika otomatis. Makanan semuanya serba otomatis, beli minuman otomatis gitu. Cuma kayaknya istri aja yang nggak otomatis ya. Nah Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Tapi di samping kehidupan orang-orang Jepang yang begitu nyaman, ekspres, kemudian semuanya keturutan, itu ternyata di balik itu semua data itu menyebutkan setiap tahun 300.000 orang mati Bapak Ibu di Jawa. Sebab apa? Bunuh diri Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita rata-rata sehari itu 88 orang bunuh diri Bapak Ibu sekalian. Yang artinya apa? Kenyamanan tidak bisa membeli sebuah kebahagiaan. Dan sadar alhamdulillah saat ini bertemu sebuah kebahagiaan yang hakiki, yaitu hanya dalam Islam. Ketika kita hidup, bagaimana kita tahu ternyata Allah menghidupkan kita. Kemudian ketika kita hidup, kita mencari tahu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk beribadah kepadanya. Kemudian kita mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjaga daripada akidah ini, sehingga apa? Kita tahu tujuan kita, dari mana asal kita, di dunia mau ngapain, di akhir hayat kita akan kemana, kita tahu. Dan itu hanya terjawab di dalam Islam seperti itu. Dan saya akhirnya yakin tidak ada keraguan untuk mundur dalam Islam. Maka daripada itu, ketika saya bisa merasakan sebuah kebahagiaan hakiki ini,
Sadam ingin menyampaikan, ingin menegaskan juga kepada terutama Abi dan juga saudara-saudara muslim kita yang mungkin saat ini belum Allah kasih hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, ada pertanyaan dari Bapak tadi yang mungkin bisa dijawab secara pendek aja. Apakah Abi masih hidup? Apakah pernah mengingatkan Abi untuk kembali ke akidah kita? Mungkin pertanyaan itu masih relevan sampai sekarang. Alhamdulillah masih hidup, jadi punya kesempatan untuk terus berdoa kepada beliau ya, tambah dan dirinya. Semoga cepat atau lambat itu urusan Allah. Namun kepastian untuk berusaha tiada henti itu adalah urusan kita. Pokoknya dakwah terus. Semoga beliau menemukan hidayah sebelum akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dia tadi mati dia udah jauh hidup. Terus dakwah pernah diingatkan Nabi. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau misal orang besar beliau itu kira-kira HP-nya itu sehari itu sudah ribuan chat Bapak Ibu sekalian. Isinya cuma apa? Ya mengajak ini, mengajak menyampaikan kebenaran lain gitu. Apakah anaknya juga sudah Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan seperti ini. Kalau Abi menyampaikan seperti itu, bahwasanya satu-satunya agama yang memperbolehkan untuk membunuh seseorang karena perbedaan keyakinan, dulu Abi Islam. Bahwa ayat 190 sampai 191 dulu waktu jadi ustaz sudah berapa santri yang Abi ajarin untuk bunuh orang, terus sudah berapa banyak orang yang beda keyakinan yang Abi bunuh. Kalau misalnya Abi bilang itu adalah ajaran Islam, terus dia dulu kan Islam ustaz lagi, harusnya dia ngapain itu kan Bapak Ibu sekalian. Nah kalau misalnya dia bisa jawab enggak, ya berarti memang Islam tidak ada dari dia kan Bu Pak. Kalau misalnya dia jawabnya iya, ya saya harus laporin polisi. Iya kan? Logikanya kan seperti itu. Dan itu dia, alah kamu ini muter-muter kata-kata aja itu, akhirnya ditempel. Masih bocah Bu, itu kan. Ya kalau sekarang mungkin kalau diberikan forum untuk kalau dialog yang berani Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena saya sangat harus mawas diri, karena saya masih sangat kurang untuk ilmu. Cuma insya Allah kalau misalnya untuk masalah berbicara, kalau muter baliknya tanpa data itu sama aja bohong Bapak Ibu sekalian. Ibaratnya kalau misalnya kita berbicara tanpa ada dasar, itu kayak pohon tanpa akar. Jadi sebesar apapun pohonnya, surung jatuh juga gitu. Kecuali kalau misalnya pohon ada akarnya, sekecil apapun akan susah untuk dilumpuhkan seperti itu. Nah, maka daripada itu saya saat ini bertemu dengan orang-orang luar biasa, Al-Ustaz, kemudian bapak-bapak yang bergerak dalam bidang ini, semoga bisa mencurahkan ilmunya untuk Sadam, dan Sadam siap menerima. Dan alhamdulillah Sadam yakini Sadam ini penghafal yang baik gitu. Jadi insya Allah Sadam minta kesediaannya untuk memberikan ilmunya kepada Sadam seperti itu. Dan terakhir dari Bapak Ustaz Manahan Ali, ini pertanyaan yang mungkin belum sempat terlintas dalam pikiran kita. Barangkali ada semacam ganjalan dalam hati beliau selama hidup beliau terhadap orang Islam sendiri yang mungkin beliau merasa pernah dizalimi, sehingga ada keinginan untuk balas dendam, ada keinginan untuk membalas kembali dengan cara yang kita tidak tahu, sehingga mungkin ini adalah salah satu cara beliau. Jadi Bapak Ali ingin dapat cerita langsung dari Mas Sadam, apakah itu memang demikian adanya atau bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan sebuah pertanyaan yang bagus. Terima kasih Pak Wan sudah memoderatorinya, dan juga Pak Ustaz. Semoga sekali lagi Sadam minta izin sama Allah, ya Allah, semoga Sadam jawab dengan seobjektif mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sadam sebenarnya malu kalau misalnya di sini hanya untuk menyampaikan, karena sebenarnya kebalik Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya membeli sebuah pelajaran arti dalam Sadam saat ini berislam adalah melihat orang-orang seperti Bapak Ibu sekalian gitu. Kalau di dalam hadis pada al-Islamu qoriban wa sayyahu qoriban wa badah wa tubalil qurba. Jadi orang kayak kita itu bakal sedikit Bapak Ibu sekalian yang menyisihkan waktunya untuk berdiri kemudian duduk. Masya Allah Sadam, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang masih harus untuk berdiri untuk berada di forum ini, ya Bapak Ibu sekalian, dan juga diberikan kesabaran. Sadam ingin bilang, Sadam harus bilang berbangga hati bahwasanya pada hari ini yang mengajarkan adalah Bapak Ibu sekalian kepada kami bertiga, ya Mas, Kakak, adikku sekalian. Jadi Ustaz,
Sadam memang menjadi pendengar yang baik saat itu pada Abi, yang Sadam benar-benar catat, itu memang beliau tuh benar-benar paham gitu kan. Bahasa Arabnya walaupun nama Sadam belum paham, cuman secara dialog, secara berbicara langsung yang beliau bagus gitu. Nah, tapi yang disayangkan itu beliau itu memainkan sebuah kartu dan akhirnya kartu itu menjadikan dia tidak elegan, betul. Beliau itu melakukan penyampaian ayat potong per potong, dan itu mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Dan itu jadi seperti ini, ketika beliau gaya-gayanya gini Bapak Ibu sekalian, ketika di gereja itu gaya-gaya ngomong bahasa Arab gitu. Ayo pada ngerti gak gitu, dia bilang gak ngerti kan, nih saya jelasin gitu. Yang akhirnya apa, orang-orang jadi semakin terkesima sama beliau. Oh iya ya, ini udah buatan Islam nih Ustadz ini gitu kan, gak mungkin dia salah. Yang akhirnya apa, dia seporakan ujaran-ujaran kebencian gitu. Dan saya sangat yakin ketika beliau melakukan pemelesetan itu paham sebenarnya kebenaran dalam Islam. Cuman sejujurnya Al-Ustaz Ali, Sadam itu sangat selaras dengan pemikiran Ustaz tadi, karena mohon maaf, ketika Abi menjelaskan masalah Trinitas saja sudah kacau balau sama Abi gitu, sama ke kita gitu kan. Kemudian kita samakan, kita melihat ustaz-ustaz tersohor di mana, di seluruh Indonesia, Pendeta Gilbert itu saja menjelaskan Trinitasnya berbeda. Kemudian sedang ke Pendeta Edisato, Pendeta Lukas, jadi ini gitu, 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 nggak bisa disatukan, 1 nggak bisa digantikan. Itu bingung atau bingung gitu kan, nggak ada bingung atau enggak, tapi bingung atau bingung, cuma ada pilihannya seperti itu. Akhirnya saya dapat yang bingung. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan sampai saat ini, walaupun Abi memberikan sebuah kesaksian, jadi kalau misalnya di gereja itu benar-benar ini, masalah namanya kesaksian itu benar-benar ini sangat-sangat ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa di dalam gereja kalau misalnya diberikan sebuah kesaksian, itu artinya dia tuh ingin menceritakan kenapa sampai dia bisa percaya Yesus. Nah, kesaksian Abi itu satu yang sangat perlu dicatat, ini sesuai perkataan beliau ya, satu, gak bisa ada orang yang menjalankan Islam secara kafah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak itu gak bakal bisa ada sholat 5 waktu dan pokoknya mau dilakuin ya percuma, pokoknya masuk neraka seperti itu dibilang, itu seperti itu. Iya makanya beliau bilang gak bisa secara kafah. Kemudian salah satunya agama yang memperbolehkan membunuh manusia karena perbedaan keyakinan hanyalah Islam, dan saya sudah buat sebuah bantahan. Kemudian beliau buat lagi, Islam itu masalah poligami ini benar-benar sering banget diserang. Tapi naudzubillah, kalau saya kita melihat itu bahkan lebih bobrok itu Alkitab itu sendiri. Semakin saya membaca, semakin saya ingin semakin saya paham, akhirnya Al-Quran itu benar-benar mulia seperti itu daripada yang lainnya. Nah Ustaz, saya terima kasih, semoga nanti di lain kesempatan saya bisa bertabayun dengan beliau, menimba ilmu sama Ustaz gitu, karena tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Ustaz Ezi. Namun ingin saya sampaikan, Bapak Sadam yakin Abi itu paham kebenaran Islam. Cuman sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat bahwasanya musuh-musuh Rasulullah juga itu ada tergolong daripada kaum munafikin, yang dimana apa, mereka tahu Allah itu ada, mereka tahu Allah itu benar, namun mereka enggak. Karena apa? Karena ada kesombongan, ada yang gila seperti itu. Nah, yang dalam artinya seperti itu yang saya lihat dari sosok Abi ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa saja ujaran-ujaran yang bisa mempengaruhi, kalau bisa menurut kesaksian beliau, yaitu Amr Rozi dan Imam Samuda melakukan bom massal di Bali saat itu. Saat itu beliau katanya mencurahkan sebuah kesakit hatian, mengatasnamakan agenda tersebut seperti itu. Tapi saya sekali lagi sudah dijawab. Ini kalau misalnya tragedi-tragedi, Abi jangan bahas yang kecil-kecil kayak gitu, itu korbannya itu mohon maaf ya kecil ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kita mengutuk juga, namun korbannya kecil. Dan kita lihat, mohon maaf di Irak, di Syria, itu pelakunya cuma dua, Yahudi sama Kristen. Dan berapa korbannya Bapak Ibu sekalian? 700.000 orang dan terus berjalan. Mereka mau dibilang teroris? Dan Bapak Ibu sekalian, mereka tidak mau disebut teroris. Siapa? Kalau di Indonesia ini baru tertuduh udah ditembak mati Bapak Ibu sekalian. Maka daripada itu kita sudah berada di tempat yang standar ganda. Pokoknya hukum buat Islam itu tajam banget untuk
hukum untuk yang mohon maaf yang agama lain itu sangat tumpul. Yang kita lihat Abi itu ya Allah, kalau melihat laporannya itu sudah banyak banget, tapi nggak segera ditindaklanjuti. Itu kalau misalnya mohon maaf bukan Pak Ma'ruf Amin yang nelpon, beda cerita Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Ma'ruf Amin itu nelpon langsung Pak itu, tolong suruh anak buahmu urus ini. Oh iya, gitu. Saya benar-benar langsung diceritain gitu kan. Jadi saya nggak punya kesempatan untuk bercerita sebuah kebohongan seperti itu. Dan seperti itu, dan akhirnya apa? Videonya kan viral tanggal 3 Bapak Ibu sekalian. Tanggal 5 sudah ditangkap sampai sekarang gitu. Tanggal 30 insya Allah mau jenguk beliau. Semoga nanti Allah kasih kemudahan dalam cara berbicara, dan semoga mungkin Allah kasih kelembutan hati untuk beliau. Soalnya Bapak Ibu sekalian, tanggal 5 di penjara jam 10, jam tanggal 6-nya Badan Isya saya menelpon beliau. Abi gimana gitu. Saya sengaja untuk tidak banyak berbicara, biar Abi aja yang bicarakan yang banyak kan. Masih ingat Abi ngomong apa? Kita speaker, kita berlima ngomong. Abi ngomong apa? Ya inilah jalan Tuhan Yesus buat saya. Gak ada kata mundur katanya. Ya Allah kasih teguran seperti ini. Mungkin saya pikir mungkin Abi tersenyum gitu ya hatinya katanya. Oh ternyata malah keras gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti kita semakin harus semangat dakwahnya. Kalau misalnya Abi aja dalam sebuah kesalahan aja apa namanya semoga seperti itu, kita jangan kalah ya Bang ya. Siapa ambil Allah Akbar. Tadi saya sempat menangkap dari cerita itu pindah ke Bekasi, dibelikan rumah. Apa ada nggak motif lain, misalnya kenapa beliau demikian kukuh ya untuk murtad? Apakah ada keuntungan-keuntungan materi? Saya tangkap tidak ada dibelikan rumah, ada dana yang demikian besar dan lain sebagainya. Mungkin bisa diberi sedikit ilustrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, tidak ada pemberian sama sekali oleh beliau dan kepada beliau yang insya Allah ingin saya sampaikan pada detik ini. Pertama, beliau ini waktu pasca ke pemurtadannya 5 tahunan ya, menurut kalian hidup biasa-biasa aja kan? Tetap masih biasa. Pendapatan kembali ke gereja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita melihat, saya tuh dulu sempat punya pemikiran 3 hal yang menjadi utama gitu kan, yaitu 1, murtad karena pernikahan, murtad karena harta, murtad karena mimpi. Abi alhamdulillah pernah menyebut dia mimpi katanya ketemu Yesus ya, jelas ketemu 5 Nabi Ulul Azmi ya. Ulul Azmi. Terus Nabi Muhammad meninggalkan mereka, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, yang nungguin dia itu mengawal beliau itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan sekarang gini, kalau misalnya Abi bilang sebuah mimpi bisa dijadikan sebuah standar kebenaran, ya kalau misalnya ketemunya Pak Ustaz sendiri aja kalau ketemunya nyirolog itu terus dia nyebut gitu ya, ya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ketemunya mohon maaf Presiden Pak Jokowi gitu terus menganggap begitu kan nggak bisa gitu dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Dan satu-satunya saksi dalam mimpi siapa sih Bapak Ibu sekalian? Nggak ada saksi. Ya artinya gini Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa percaya seperti itu. Dan akhirnya saya semakin mantap. Walaupun Bapak Ibu sekalian perlu saya akui saat ini masih sangat kurang, namun insya Allah saya punya etikat. Insya Allah tahun depan ingin studi bahasa Arab, dan semoga dengan itu bisa mau ambil jurusan pemikiran Islam gitu kan. Semoga dapat beasiswa, insya Allah mudah gitu. Insya Allah mudah, beasiswa sudah ada di mana-mana. Cuman selain itu saya ingin minta doanya, mohon senantiasa saya ini lurus niatnya, nggak bengkong-bengkong. Kalau ini bengkong, saya bisa melihat seperti Abi nanti kejadiannya. Jazakallahu khair. Baik, terima kasih. Mungkin tidak bisa menjawab 100% dari pertanyaan Bapak Ali. Mudah-mudahan kita punya forum di waktu yang akan datang. Kita masih ada waktu kira-kira 20 menit ke depan.